Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat muslim semuanya, kita di channel untuk pembahasan mengenai penggunaan Excel dalam pembuatan flowchart di dasar-dasar pemrograman. Baik, kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana formulasi di Excel itu untuk membentuk penjelasan untuk lampu kedap-kedip gitu ya, kemarin ini dengan ini. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana itu semua menjadi sebuah flowchartnya. Tahap yang pertama di sini itu kita persiapkan dulu. Nih, persiapkan dulu bentuk-bentuk dari flowchart ya, yang kita harapkan nanti memudahkan kita dalam membuatnya. Di sini kan pakai insert, kemudian kita pakai ya illustration di sini, kemudian pakai shape ini ya, shape. Kemudian kita pilih beberapa bentuk yang itu sesuai dengan flowchart. Ini kalau ini kan sebagai start program dan end program, ini sebagai inputan ya, jajaran jenjang ini. Kemudian di sini proses, kemudian ini percabangan, dan ini adalah alurnya. Kemudian kalau kita sudah buat, nanti biasanya kalau kita masukkan itu kan nanti biasanya warnanya itu warna-warna solid gitu ya. Nah, ini cukup kita klik untuk, nah ini warnanya. Ini filenya saja, ini yang kita no fill gitu ya, no fill, atau tidak ada isinya, tidak ada isi warna, sehingga nanti kan kita mudah untuk masukkan. Jadi kita persiapkan dulu ya, sekali lagi kita persiapkan dulu, dan nanti kemudian kita masukkan di sini. Kita masukkan ya, kita kasih kata-kata start di sini, kemudian kita masukkan inputan. Ya, membuat inputan pakai jajaran jenjang. Di sini waktu detik ini ya, waktu detik ini sebagai inputan ini ya. Ya. Ini tadi ya, kalau awalnya ya masih kosong gitu ya. Kemudian kita kasih warna. Jadi warnanya itu kuning gitu ya. Kita kasih warna kuning supaya nanti untuk mudah untuk memberikan gambaran. Kemudian inputan yang kedua. Jadi kan inputan pertama itu adalah waktu detik keberapa, kemudian interval waktu dia berapa detik. Ya. Kemudian selanjutnya setelah itu di sini kita mulai tadi yang kalau kita bicara kemarin itu adalah bicara tentang masalah percabangan kemarin gitu ya. Percabangan 1, percabangan 2, percabangan 3. Nah, disinilah nanti tempatnya gitu ya. Nah, ini percabangan, ini adalah percabangan 1 ya, percabangan 1, kemudian nanti ke percabangan 2, dan ini adalah percabangan yang ketiga. Walaupun di sini kalau kita membuat percabangannya itu otomatis yang terakhir itu tidak kita buat ini menjadi notasi flowchartnya gitu ya. Di sini notasinya cukup 2 saja begitu ya. Jadi kan ini 3 karena yang terakhir nanti ini kan menjadi sebuah proses. Jadi di sini hanya untuk menjelaskan ini ada percabangan gitu ya. Jadi kalau nanti percabangannya 2 otomatis tanda notasinya cuma 1 saja. Nanti kalau percabangannya itu sampai 5 berarti 4. Nah, begitu ya. Jadi mudahnya begitu karena yang terakhir nanti adalah proses terakhir itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, jadi kita membuat percabangan pertama, ya, percabangan pertama jika inputan 1 dan 2. Jika inputan 1 dan 2 itu ada yang kosong, jadi ada yang kosong, maka di sini prosesnya. Nah, ini ya. Jika E17 itu kosong atau E24 kosong, ini kan berarti kan kosong salah satunya kan gitu ya. Maka dia kosong. Tapi kalau tidak maka dialihkan untuk ke berikutnya, yang percabangan berikutnya gitu ya.
Sehingga nanti akan muncul yang namanya di sini kondisi LED sebagai output. Ya, kondisi LED sebagai output. Jadi di sini sekali lagi di sini rumusnya ini ya, formulanya ini. Ya. Kemudian kita kasih, kalau ini kita kasih warna kuning. Kemudian kalau di sini jika terisi semua, ya, jika terisi semua. Jadi kalau sudah terisi semua ini, maka bagaimana begitu ya? Jika inputan 1 dan 2 ini sudah terisi semua. Kemudian jika inputan 1 itu kelipatan inputan 2. Nah, ini ya. Kita kan sudah bicara tentang masalah kelipatan. Kelipatan itu untuk nanti untuk kita untuk menuju kepada modulus, dan modulus itu nanti akan menjadi binary 1 atau 0 gitu ya. Jadi kalau ini merupakan kelipatan gitu ya, kelipatan, jika inputan 1 itu adalah kelipatan dari 2, maka di sini ada proses biner. Ya, proses binernya di sini. Nah, ini. Jadi jika itu 17, ini 24 itu kosong. Ini kalau ini kosong ya, kosong supaya ini kosong aja begitu ya. Nah, tapi di sini letaknya yang kemarin kita bicarakan di percabangan 2 gitu ya. Itu yang tahap 2 sama tahap 1 gitu ya. Ini ya, tahap 2 sama tahap 3 begitu ya. Tahap 2 sama tahap 3 itu ada di sini. Ya. Di sini. Jadi jika dia itu modulus dari, jadi modulus E17 24, jadi E17 dibagi 24 apabila dia habis atau 0 begitu ya, maka ini menuju ke sini, yaitu apa? Nanti munculnya ini, munculnya yang proses yang ketiga ini gitu ya. Nih mode ini ya, di sini. Kemudian apabila tidak, nah ini dialihkan menuju yang di sini. Ya, percabangan yang di proses biner yang apabila dia itu bukan kelipatan inputan 1. Jadi Jadi bukan kelipatan inputan 1. Ya. Jadi di sini kemudian ada proses binernya, yang ini adalah yang tahap ke-4 dan ke-5 gitu ya. Tahap ke-4 dan ke-5. Di sini ya. Kemarin sudah kita bicarakan. Di sini. Jadi kita terakhirnya nanti kita modulus untuk memberikan nilai 0 atau 1. Ya. Jadi di sini. Tapi yang perlu diketahui di sini malah justru ketika dia itu habis gitu ya, dia merupakan kelipatan. Kalau ini kan, ini kan berarti kan kelipatan nih. Ini apabila 0, ini malah dialihkan ke sini, gitu ya, dialihkan ke sini, ke proses ini. Namun apabila dia tidak, jadi bukan tidak habis gitu ya, tidak habis, maka dia baru lari ke sini, gitu. Jadi supaya nanti tidak membingungkan gitu ya. Jadi prosesnya jadi valid gitu ya. Nah, kemudian terakhir barulah kita masuk ke hasil akhir di sini, outputnya di sini. Jadi outputnya di sini adalah perlu kita, ini ada dua model logika yang kita pakai di sini, N ya. N itu jika dan hanya jika. Jadi jika ini kosong dan hanya jika di sini kosong dan hanya di sini ini kosong, ini baru tunggu inputan. Jadi kalau ini itu tidak kosong, sekali lagi, misalkan 2 ini tidak kosong, maka bukan tunggu inputan, tapi diteruskan ke sini. Tapi kalau ini sama ini kosong gitu ya, itu maka dia akan muncul tunggu inputan. Ya, ini adalah fungsi logika N gitu ya. Jadi jika dan hanya jika gitu ya. Ini N. Nah, kemudian kalau ini ternyata ada yang isi gitu ya, entah 1 atau 2, maka ini
baru kemudian logika yang namanya di sini OR gitu ya. Jika E39 gitu ya. Jika E39 itu sama dengan 1 atau yang di sini yang 46 itu adalah 1, maka dia on gitu ya. Alias LED-nya hidup. Tapi jika di sini itu 0 atau di sini 0 begitu ya, maka dia off. Apakah bisa terjadi di satu sini 0? Ya tentunya tidak bisa, karena di sini tadi kita sudah buat yang namanya percabangan if yang sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya. Jadi kalau kita gambarkan kembali lagi, kalau di sini kan ini kan sudah dia mengunci di sini ya. Jadi dialihkan di sini. Kalau di sini dia dialihkan ke sini. Gitu ya. Maka tidak akan terjadi di sini 1 dan di sini 0 itu nggak mungkin terjadi. Ini logikanya demikian gitu ya. Jadi ketika logika itu sudah kemudian kita buat gitu ya, kemudian itu kita terapkan dalam formula untuk menunjukkan flowchart, baru kita kemudian buat yang namanya rangkaian flowchartnya itu, dan ini terakhir adalah N. Jadi sekali lagi gambarannya seperti itu membuatnya ya. Untuk hal-hal yang berikutnya ya tentunya ya itu sangat bervariatif sekali gitu ya. Otomatis akan jauh lebih panjang ya untuk flowchartnya kalau kita itu menggunakan sesuatu yang tentunya lebih rumit gitu ya. Tapi ini enak ketika kita bisa membuat ini, maka kita akan menjelaskan itu lebih enak gitu ya. Sekali lagi akan lebih enak ketika kita menjelaskan, karena di sini buatan kita sendiri gitu ya. Jadi kita tidak tergantung dengan software ya. Buatan kita sendiri, asumsi-asumsi ya juga kita buat sendiri, sehingga ini memudahkan orang itu untuk memahami. Jadi sekali lagi memang ini memang tidak pas banget misalkan untuk menunjukkan proses yang ada di sini. Itu kan seharusnya prosesnya ada di sini ya untuk percabangan, tapi kita larikan ke proses berikutnya dan sebagainya. Tapi ini masih tidak ada masalah ketika itu digunakan untuk flowchart, tidak ada masalah. Orang yang penting bagi bisa memahami, dan ini masih sah. Sekali lagi Excel ini berfungsi untuk memudahkan orang lain untuk memahami, fungsinya ke sana gitu ya. Sehingga nanti ketika kita bisa menggunakan ini, itu akan menjadi sebuah literasi atau library, pasnya bukan library ya, tapi literasi orang itu untuk kemudian masuk ke hal-hal yang berikutnya begitu ya, hal-hal yang mungkin lebih rumit atau hal-hal yang itu kemudian membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci. Harapannya demikian, dan itu otomatis akan menjadi sebuah bahan pengayaan diri kita sendiri gitu, kalau kita bisa mampu untuk membuat ini dalam bentuk Excel gitu. Memang akan lebih enak kalau kita memakai software-software yang sudah tersedia. Sekali lagi akan lebih enak, itu pasti gitu ya. Tapi tidak ada ruginya. Sekali lagi tidak ada ruginya ketika kita mengexcelkan ya. Karena dengan begitu kita akan paham dan orang lain akan mudah paham ya. Kalau kita coba di sini ya, misalkan di sini waktunya itu 4 ya, ini interval waktunya itu 2 misalkan ya, nih prosesnya dialihkan di sini 0 ya, di sini dialihkan kan, ini off, maka kondisinya off ya. Terus kemudian kalau di sini itu misalkan di sini itu waktu kelima begitu ya, kemudian di sini itu 3 misalkan ya, ya ini masih, nah ini on ya, binarnya on, ini dialihkan prosesnya. Demikian ya kira-kira untuk pembuatan flowchart menggunakan Excel ya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.